Tahun ini saya ambil dari kalender Ibrani, yaitu P. P itu mulut perkataan. Kalau daripada saya ambil kalendernya Indonesia, tahun ini tahun apa? Ngeri ya. Tahun resesi. Saya nggak mau itu terjadi. Saya ambil ini dari kalendernya Ibrani. Jadi ini dekade P tahun 2023 ini. P itu berarti mulut, dan pet itu berarti perkataan iman. Jadi saya mau Bapak Ibu Saudara tahun ini memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberi semangat baru. Nah, kadang orang bertahan seperti ini. Oh, saya kok seperti ini ya, saya apa bisa ya, saya orangnya nggak punya kemampuan apa-apa, saya seperti ini. Nah, itu dirubah semua. Jadi kita akan memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal, atau perkataan yang melampaui batas kekuatan kita. Oke, next Mbak. Siapa itu? Siapa? Oke, ini yang tadi ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Next, Yesaya 50 ayat 4. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menggunakan mulut kita, terkadang orang lain akan tidak enak dengan perkataan kita. Contoh seperti ini. Di saat gereja kita sudah digoncang ke sana, goncang kemari, saya malah memberikan statement, Pak Jambi, tahun depan tahun penuaian, tahun jiwa-jiwa akan datang, tahun jiwa-jiwa akan berdatangan. Ada orang yang bilang seperti ini, tidak mungkin terjadi karena semua sudah undur. Saya katakan tahun depan adalah tahun penuaian. Bapak Ibu bisa lihat nih, wajah-wajah ini wajah-wajah hampir banyak yang baru loh. Ini baru banyak yang baru sebenarnya. Tapi karena kita tidak mempercayai iman kita, perkataan kita yang sebenarnya positif, tapi karena kemampuan kita untuk menjangkau kenyataan itu sudah menutupi kita, sehingga kita enggan untuk memperkatakan. Jadi perkatakan perkataan yang bagus, perkataan yang positif. Kita berdoa tidak menjadikan kita kaya. Kita datang beribadah tidak menjadikan kita kaya, saya jamin, enggak. Yang menjadikan kaya ya kerja keras. Kita datang berdoa seperti ini tidak menjadikan kaya. Tetapi ketika kita datang beribadah, itu ada jaminan penyertaan Tuhan. Jadi bukan masalah uangnya, tetapi masalah kita kuat untuk menghadapi yang di depan kita. Jadi pergunakan mulut ini dengan bagus. Pergunakan mulut ini untuk membangun, jangan untuk menjatuhkan. Di tahun 2022 saya ini membidik Pak Bun. Saya datang ke Bu Bun ini, saya tanya ke seseorang, Bu Bun ini apa sudah tidak punya suami? Maaf ya Pak Bun, masih ada. Kemana? Di rumah. Gerejanya mana? Tidak ke gereja. Mau datang ke rumah. Saya datang ke rumah Bu Bun, disambut Pak Bun dengan senyum yang lebar, dengan gagahnya tubuhnya yang masih besar. Saya salaman, shalom. Bu Bun dari kamar tidur langsung beranjak, santai Bu, santai, jangan lari. Ketemu kalau sudah ada suara Pak Andi langsung loncat dari kamar. Sampai saya bilang, santai, tenang saja, jangan gerusa-gerusu. Saat itu kami sharing. Itu bulan 11 bulan 11 atau 10 saya ke rumahnya. Saya bilang seperti ini, Pak Bun, jangan sampai akhirnya Bu Bun digandeng orang lain terus. Saya pengen Pak Bun yang gandeng Bu Bun ke gereja. Saya nantikan kedatangannya. Terus saya salaman, saya tunggu. Bulan 11 saya tunggu tidak ada. Bulan 12 Natalan, ini kemana? Saya tidak menjumpai. Setiap saya ketemu Bu Bun, saya selalu bilang, Bu Bun berdoa buat suaminya, ajak Pak Bun supaya dia juga menikmati namanya surga.
Jangan sampai ketinggalan. Tahun ini saya membidik suaminya Bu Yulista biar mau datang juga. Nah, jadi ini harus kita kembangkan mulut kita ini. Kita harus terus memperkatakan. Dengan doa, kita itu bisa mengubah segala sesuatunya. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, pertanyaannya ini, kok sudah sih atasnya? Nah, pertanyaannya ini, ayo atas, lihat tadi. Nah, pertanyaan ini bagaimana kita itu menjaga perkataan kita supaya perkataan kita ini mendidik. Nah, karena tadi di awal tadi Tuhan memberikanku lidah seorang murid dan telingaku telinga seorang murid. Nah, lidah seorang murid dan telinga seorang murid itu seperti ini. Saya punya atasan Pak Jemi. Nah, Pak Jemi ini atasan saya secara organisasi. Beliau pendeta, saya jemaatnya. Nah, saya ini mendengarkan perintahnya Pak Jemi. Pak Andi, tahun depan itu tahunnya Walking with God, temanya Walking with God, berjalan bersama Tuhan. Nah, saya juga akan merenungkan, berjalan bersama Tuhan itu seperti apa ya? Saya belajar lagi, saya ikuti kehendak Tuhan lagi, belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saat itu saya ya nurut-nurut dengan perkataan Pak Jemi. Sedangkan saya mempunyai satu visi bahwa gereja ini tahun ini harus bertumbuh, harus berkembang. Saya ingin melihat jiwa-jiwa baru ada di tempat ini. Setiap hari berdoa. Karena saya tidak bisa menjangkau seseorang jauh lebih lagi. Tapi dengan doa, kita bisa menjangkau seluruh kota ini. Kita bisa lihat sekeliling kita. Mana suaminya, mana istrinya, mana anaknya. Yuk diajak dulu. Yang terdekat dulu saja. Tidak usah yang jauh-jauh dulu. Dari yang terdekat ini akan merembet semakin luas. Kemah kita akan diperlebar lagi. Kita akan melihat wajah-wajah baru di tempat ini. Perkatakan dengan positif. Jaga hati, karena tahun ini adalah tahun mulut. Ada orang yang akan menyakiti dengan mulut. Persaudaraan bisa pecah karena perkataan. Keluarga bisa pecah karena perkataan. Pagi-pagi saya tidak bertanya langsung kepada Bu Nyoto. Datang pagi-pagi menangis. Kenapa? Omongannya anak saya menyakiti hati saya. Baru datang mau beribadah, hatinya sudah tersakiti. Mulut ini bisa merobek kekeluargaan. Mulut ini bisa merobek persahabatan. Mulut ini bisa merobek pertemanan. Tetapi mulut ini bisa mendekatkan orang yang jauh menjadi dekat. Dengan perkataan semangat, perkataan yang membangun, perkataan yang menyenangkan. Jaga lidahmu, jaga ucapanmu. Terus baca firman Tuhan supaya perbendaharaan lidah kita ini penuh dengan ucapan iman. Tidak asal jeplak bahasa Jawanya. Yuk next, bagaimana caranya? Yang pertama, menahan diri. Mazmur 39 ayat 1, aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Selama kita masih hidup di dunia ini, orang fasik itu selalu ada di sekeliling kita. Tidak peduli dia Kristen, tidak peduli dia percaya Tuhan, tidak peduli dia tidak percaya Tuhan, orang fasik selalu ada di sekeliling kita. Bahkan musuh kita siapa? Ya orang terdekat kita. Kalau saya tidak keluar dari rumah, musuh saya siapa? Ya istri saya pastinya. Di sekeliling kita pasti ada orang fasik, orang yang akan menguatkan kita terus, orang yang menggesek kita terus. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Tidak mungkin tidak ada gesekan, pasti ada gesekan. Tapi bagaimana caranya? Yaitu menahan diri. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Daud ini memakai kata kekang, seperti Rasul Paulus. Kekang itu, kekang ini digunakan untuk kuda. Kekang itu yang kalau bahasa sapi ini, coblos neneng irung. Jadi kalau digerakkan ke kanan bisa ke kanan, gerakkan ke kiri bisa ke kiri. Daud ini pengennya seperti itu. Lidah kita bisa diarahkan kepada firman, bukan kepada hal-hal duniawi. Aku sakit Tuhan, tidak sembuh-sembuh. Engkau jahat. Aku datang ke gereja setiap minggu, engkau tidak sembuhkan aku. Engkau jahat. Mulut kita ini menentukan hidup kita. Pada saat Bu Pujo sakit matanya waktu itu, waktu saya suruh berdoa semua yang sakit itu, saya hanya ngomong seperti ini. Kalau kamu datang kepada Tuhan, satu hal, minta ampun sama Tuhan dan percaya kamu sudah menerimanya. Bu Pujo dengan suara yang keras, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni kesalahanku, Tuhan ampuni aku. Tidak menunggu lama, penyakitnya sembuh. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah mengakui tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita hanya bisa ngomong Tuhan terima kasih. Itu saja lebih berat. Ketika ada masalah yang berat sekali melanda kita ngomong terima kasih Tuhan. Itu lebih beratnya minta ampun. Apalagi kalau yang berdagang, samping saya kok rame, tempat saya kok sokopi. Wow, iki main dukun iki. Pasti pikirannya seperti itu sudah. Kenapa tidak harus kita ubah saja? Terima kasih Tuhan, hari ini sepi, besok rame. Kan lebih membangun diri sendiri daripada berpikiran berprasangka yang buruk. Ini samping saya rame, pasti ini pakai ini. Samping saya rame, pasti pakai ini. Bapak Ibu percaya atau enggak, 1 bulan ini saya tidak dapat penghasilan sama sekali. Percaya. Sama sekali tidak dapat uang. Terus bagaimana keuangan saya? Saya kan pernah mengajari Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini hidup oleh iman. Apapun yang saya butuhkan, saya pasti perkatakan dengan iman. Tanya istri saya, apakah pernah SPP anak saya nunggak? Pernah nunggak? Tidak pernah. Meskipun saya tidak pernah punya uang, tidak pernah pegang uang. Semua keuangan di dalam keluarga saya tercukupi tepat pada waktunya. Serius, Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir kok bisa. Aku dewe ya bingung. Kok bisa ya Tuhan adakan seperti itu? Bahkan ini istri saya ini bingung, tahun depan tahun 2022 itu sudah ngomong ke saya, anak kita mau sekolah di mana? Saya tidak jawab Bapak Ibu Saudara. Karena saya tidak mau ambil pusing untuk memikirkan 1 tahun ke depan. Bertanya setiap hari tidak pernah tak jawab. Baru tahun 2023 ini dia tanya, saya jawab sekolah di sini. Terus uangnya dari mana? Cari-cari di Petra hampir 4 juta pendaftarannya, di Santa Maria 37 juta. Terus di Katolik 36 atau 38? 25. Aduh, banyak juga ya. Wah, saya tidak berpenghasilan nih. Wah, terus saya cuma bilang seperti ini, Tuhanku sediakan tepat pada waktunya. Percaya atau tidak percaya, hari ini di rumah kami semua perlengkapan sekolah anak saya ada semua. Apakah saya keluar uang? Tidak sama sekali. Serius.
Dari tas sudah ada baru, apa itu namanya, sepatu sudah ada baru, perlengkapan alat tulis menulis sudah ada yang baru. Terus dari mana? Ya berkat Tuhan. Mana toh? Saya tidak pernah membelikan. Kadang-kadang kalau Bu Yulia pernah memuji saya, Pak Andi ini hebat. Saya lah luweh memuji istri saya hebat, bisa percaya sama saya. Saya ngomong kamu akan tercukupi. Coba ibu-ibu yang punya suami di sini, kalau suamimu ngomong seperti ini, aku akan menemanimu seumur hidupku. Aku akan mencukupi engkau. Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Jawabannya gimana? Berat. Pasti seperti itu. Nah, istri saya ini jauh lebih hebat daripada saya loh. Dia ketika menyerahkan saya sama Tuhan, kamu melayani Tuhan sepenuhnya, wis. Aku mau acara pelayanan apapun, wis monggo silakan, saya tidak larang. Nah saat itu ya sudah, dari situlah berkat Tuhan itu muncul. Nah, saya ini memang tidak pernah menanggapi omongan istri saya kalau saya nggak mampu. Dalam arti seperti ini. Tahun 2000, tapi saya tetap ada di dalam memori saya. Tahun 2016 istri saya ngomong seperti ini, Bu, saya pengen ke Bali. 2016 Bapak Ibu Saudara. Saya mau ke Bali. Saya tidak jawab sama sekali. Tapi setiap malam saya berdoa, Tuhan berkati dia supaya dia bisa ke Bali. Apa pakai uang? Tanya dia. Enggak pakai uang bisa ke Bali 1 tahun 2 kali. Malah pulangnya dapat sangu. Kurang enak ya. Serius. Saya tidak beli uang, tapi dia pergi ke Bali. Bahkan setahun 2 kali. Nah, perkataan ini harus kita hubungkan dengan firman Tuhan. Jangan sampai perkataan ini perkataan yang menjatuhkan. Contoh seperti ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk giat beribadah. Ayo Bapak Ibu Saudara semuanya kita beribadah setiap minggu. Semua jangan sampai telat. Terus besok minggu saya datang telat. Berarti saya cuma ngomong tok. Kalau saya berani ngomong, ayo kita ibadah tepat pada waktunya, maka saya akan datang lebih dulu. Kalau kita asal ngomong saja, tetapi kita tidak melakukannya, berarti kita ini munafik. Kita hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Menahan diri supaya perkataan kita perkataan yang membangun. Yang kedua, next Mbak Siapa? Sadar mata Tuhan itu melihat kita. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Jadi sebelum kita ngomong, sebenarnya Tuhan itu sudah tahu kita mau ngomong apa. Dan terkadang manusia itu pinternya minta ampun. Hatinya tidak sakit hati, tapi mulutnya sakit hati. Hatinya sakit hati, tapi mulutnya manis. Manusia itu bisa membolak-balikkan keadaan, bisa berpura-pura tidak sinkron dengan hatinya. Yang Tuhan mau kita sadar bahwa Tuhan itu sebelum kita mengucapkan sesuatu, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang hendak kita perkatakan. Jadi sadar Tuhan itu melihat kita, sadar Tuhan sudah tahu isi hati kita. Next Mbak, yang ketiga, senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Ini yang firmannya, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum.
Ada jemaat yang bilang, Pak Andi ini kalau khotbah, saya ini ngeri-ngeri sedap. Tidak tahu aja masalah saya. Ngomong jeplak tapi kena ayatiku. Terkadang omongan saya ini pahit bagi pendengaran Bapak Ibu Saudara. Saya tipe orang yang memang kalau A ya A, B ya B. Saya bilang saya rusak ya saya rusak. Saya bilang saya bobrok, ya saya ngomong saya bobrok. Saya tidak sebaik Bapak Ibu Saudara sangkakan. Kalau saya memang buruk, saya akan ngomong saya buruk. Saya tidak akan menutup-nutupi hidup saya. Nah, di sini mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Dalam arti hikmat itu, kalau hikmat sudah ada di atas kepala kita, mulut kita pun akan mengucapkan kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, kata-kata yang membangun, sehingga orang lain itu mendengar kita, dia mendapatkan sesuatu. Meskipun perkataan yang menyakitkan, tetapi orang itu bisa sembuh. Pak Abraham, jangan judi lagi. Terkadang perkataan itu menyakitkan Pak Abraham. Lawang senenganku judi kok. Pak Abraham, tidak boleh judi lagi. Keluarganya diurus. Perkataannya memang menyakitkan, tetapi ini perkataan hukum. Perkataan yang menyakitkan hatinya, tetapi sebenarnya membawa kepada kebenaran. Alvin, ojo ngerokok nih. Wis arep rabi ngerokok ae, kok duwe entek ngerokok. Ndak enak di telinganya Alvin. Urusanmu apa toh Pak Andi ngurusi aku? Ini perkataan hukum. Hukum itu apa? Hukum itu yang mendakwa. Sakit telinganya, memang sakit. Tetapi kalau itu diikuti, maka akan memberikan kenyamanan dalam diri. Yang kedua, ujian, next. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-memuji engkau sepanjang hari. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri pengharapan kepadamu, ya Allahku. Mulut kita harus penuh pujian. Engkau yang bekerja di dalam hatimu bisa memuji Tuhan. Pak Aris bekerja ngitungi baut atau ngecek-ngecek baut, di hatinya bisa memuji Tuhan, sehingga hatinya ini meluap dengan ucapan syukur senantiasa. Baut ini, ukuran ini, harganya sekian, sambil memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Maka setiap yang diperbuat, setiap yang dilakukan itu menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Jadi penuhi lidah kita ini dengan puji-pujian, dengan mazmur, dengan ucapan syukur, supaya di sekeliling kita dapat menikmati namanya hadirat Tuhan. Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Yang pertama yaitu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di bumi. Harus ada suasana surga. Melalui siapa? Ya melalui kita. Kalau mulut kita saja penuh dengan sumpah serapah, ya di sekeliling kita tidak akan nyaman. Mulut kita harus penuh dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan pujian, dengan mazmur. Saya tipe orang yang enjoy dengan orang seperti apa saja. Saya pernah melayani orang yang anak-anak pang. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir seperti ini. Anak pang itu anak orang yang
dibuang. Salah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah melayani 30 anak pang dan 25 anak pang ini orang-orang kaya. Serius. Dari 30 anak pang, 25 itu anak orang kaya. Saya pernah datang ke rumahnya gedong, besar. Saya tanya, papa mamamu mana? Dia sibuk kerja, cari uang. Saya tidak diperhatikan. Saya terjun ke jalanan, teman-teman saya memberi saya dukungan, sehingga jadi anak jalanan. Terkadang orang berpikir anak pang itu anak orang tidak mampu, anak yang di pinggiran jalan. Salah Bapak Ibu Saudara. Anak pang itu adalah anak yang merasa dirinya tidak dianggap sama orang tuanya. Terkadang ada orang tua, ini kesaksian, benar-benar kesaksian nyata. Saya pernah tinggal di panti jompo. Ada seseorang nenek, ini seusia siapa ya yang paling tua ya? Yang paling tua wanita siapa ya sini? Bu Yulia paling tua ya. Tahu ya? Bubun ya paling ya. Bubun berapa? 65 ya, sekitar 65-68an. Dia ini membanggakan diri. Pak enggak Pak sih, saya dulu belum nikah. Dia ngomong, "Le," gitu. Tak cerita nih. Aku tuh biar sugih orang umum. Dia punya pabrik, apa itu namanya, pabrik bahan bangunan. Rumahnya besar banget, mau megah kayak istana pokoknya. Nah, dia punya pabrik bangunan. Dia membanggakan dirinya dan anak-anaknya saat ini. Saya ini hidup semua serba mewah, Dek. Anak saya ulang tahun yang pertama, saya belikan Alphard. Serius, ini cerita serius. Yang kedua, waktu lahiran cucu saya hadiahi mobil jazz. Hadiahnya nggak main-main. Terus di endingnya dia meneteskan air mata. Dia membanggakan anaknya sukses, dirinya sukses. Anak saya semua kuliah di luar negeri. Anak pertama di Singapura, anak yang kedua di Chinese, anak yang ketiga di Korea. Semua di luar negeri. Yang ketiga, dia meneteskan air mata ketika bercerita. Tapi ketika saya sudah tua seperti ini, anak saya tidak ada yang memperhatikan saya. Saya ditinggal di panti jompo. Anak saya sibuk dengan cari uang. Terkadang kita ngomong, saya sukses, anak saya semua sukses. Kesuksesan itu nggak bisa dinilai dari seberapa engkau hebatnya, seberapa engkau kayanya, seberapa tinggi jabatanmu. Sukses itu ketika kamu menikmati surga. Apa itu menikmati surga? Saat kamu ada masalah, kamu tetap bersyukur. Saat kamu ada dalam satu titik terendah, kamu bisa mengucap syukur. Itulah sukses yang sejati. Mari kita bangun mulut kita ini, mulut yang penuh dengan berkah. Yuk, next, yang terakhir. Selaras antara perkataan dan perbuatan. Nah, kalau pendeta biasanya dieloni jemaat gini, gajah dibelakoni, iso khotbah, raiso nglakoni. Ini biasanya ditujukan kepada pendeta atau pengkhotbah. Jadi hati-hati. Ini yang ngajarin siapa nih? Pak Aris, saya, Pak Jemi, sama lagi Bu Yulia, Pak Abraham, Pak Toto. Ayo, sampurnya sing wedok. Bu Yulia, sampurnya sing wedok. Kita itu dipantau. Omonganmu itu ya harimaumu. Kalau saya berani ngomong
Aku beriman, ya saya sendiri aja melempem. Ya lucu tau. Saya mendoakan orang sakit, saya saja sakit bingung kupu. Ya lucu tau. Tapi saudara, tahun ini awal bulan saya dikasih nikmat Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Nah, di akhir tahun saya ini berpuasa. Kebiasaan saya di akhir tahun itu pasti puasa. Yang tahun ini cuma 3 hari full, 3 hari. Biasanya 7 hari. Ini 3 hari dan buka puasanya itu dengan sate bakar, terus jagung bakar. Perut saya ternyata tidak mempan, diublek-ublek perut saya. Sampai 1 bulan saya mual-mual. 1 bulan ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya penyakit itu tinggal di dalam diri saya ini cuma 3 hari. 3 hari pasti hilang. Ini sampai hampir 1 bulan. Ini saja baru sembuh minggu-minggu ini. Nah, 3 penyakit menyerang saya. Yang satu ini sangat mengerikan. Saya hampir mati. Jantung saya seperti mau perang. Saya naik ke lantai 1, jantung saya ini seperti ini. Sampai saya pegang pinggiran tangga. Saya bilang, Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya mati di tangga. Ya lucu toh. Saya nggak mau mati di tangga. Saya mau sampai rumah dulu. Saya sampai pulang ke rumah. Saya sampai ke rumah jadi, wes sampai rumah saya siap mati. Saya tanya lagi, saya ngomong sama anak saya mau ngomong sama Tuhan, saya mau ke kamar, jangan ganggu papa. Kalau ada orang yang cari papa istirahat, nggak bisa diganggu. Saya mau ngomong sama Tuhan. Saya kunci kamarnya, jebret, anak-anak ke depan. Saya cuma nyanyi 1 kata saja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Habis itu saya perkatakan dengan Tuhan. Saya angkat Alkitab saya. Tuhan, firman-Mu berkata tubuh ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah lemah, saya tidak mau lagi. Saya perkatakan dengan iman saya, jantung saya tidak berfungsi, saya buang. Saya tarik jantung dari surga masuk dalam jantung saya. Saya langsung sujud jelek. Tidak sadar saya 1 jam di kamar. Saya kira saya bangun itu dalam keadaan sujud. Tak kira itu saya itu mati. Saya ini sudah lemas. Tak kira itu saya mati. Saya bangun, apa saya sudah di surga ini? Terus saya bilang, ternyata masih di kamar. Saya hirup udara segera. Saya pegang jantung saya, normal. Saya buka kamar, Greg. Saya lihat jam, 1 jam. Saya cuma nyanyi, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Nonton back. Itu tak lah berapa menit sih? Paling cuma 3 menit atau 2 menit. Bisa 1 jam. Saya nggak sadar ternyata. Saya bangun dari sujud saya. Terus saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya turun tangga jebret. Saya lari keliling lapangan. Saya ingin mengetes jantung saya. Kembali normal. Itu cuma naik 1 tangga saja. Sudah geregeli semua tadi. Jantung baru dikasih sama Tuhan. Besok paginya saya turun, istri saya tanya, "Pu mau kemana?" Aku pengen telo, aku pengen mangan telo, tuku telo ning isor. Padahal aku pengen lari-lari. Saya putar kaki ke lapangan 1 kali. Saya tes lagi jantung saya. Dak. Normal lagi. Masih ada 2 penyakit dalam diri saya. Tidak tahu ginjal atau tidak tahu lambung. 3 minggu lebih mual-mual seperti orang hamil.
makan keluar, makan keluar, makan keluar. Istri saya setiap hari ngomong, ayo ke dokter, sama Pak Abraham nih. Jawabnya apa, Pak? Gah, aku melayani Tuhan. Tuhan harus kasih kesehatan saya. Setiap hari istri saya ngomong, ayo ke dokter periksa, ayo ke dokter. Tidak, kamu tidak tahu saya. Kalau saya sudah beriman, saya tetap teguh pegang iman saya. 3 minggu makan hok, lemes tubuh ini. Makanya 1 bulan ini tidak dapat uang saya, tidak pegang uang sama sekali. Karena setiap makan hok, wis tubuhnya lemes banget. Terus akhirnya saya ngomong sama Tuhan, saya pegang mana ya sakit ini, mana lambung atau ginjal ini. Karena saya lihat di internet kok antara lambung dan ginjal, apa itu ciri-cirinya, mual-mual. Nah terus saya bilang seperti ini, dalam nama Tuhan Yesus, obat apa yang harus saya minum? 1 kali obat saya harus sembuh. Terus tidak tahu jujur iklan di TV itu ada Milanta. Sepele lah. Milanta itu harganya berapa dong? Harganya 8.000 1 emplek. Saya bilang langsung sama istri saya, mau beli Milanta? Oke bos. Saya minum. Dalam nama Tuhan Yesus 1 kapsul harus sembuh. Lah, ternyata efeknya Milanta itu ngeri. Tubuh ini kayak mau stroke. Serius Milanta itu. Geringgingan dari tangan, kaki sampai seluruh tubuh, panas. Itu pertama efeknya 30 menit. Wih, aku ada mati dah apa lagi? Harus mati kok piye aku ngono. Saya sampai sama bilang seperti itu. Kan kalau pelayan Tuhan matinya kecelakaan ya lucu ya Pak ya. Paling enggak ya matinya di gereja angkat tangan terus mati gitu kan enak ya. Kelihatannya sangar gitu. Atau waktu berdoa mati gitu kan sangar. Mosok waktu kejang-kejang mati kelak ngomong ngomongnya, wah ini gak bener ya kan gitu biasanya. Mati ini kecelakaan nanti bilang, oh ini orangnya gak bener ini. Mati ini deh. Mati ini dari diskotek, oh ini orangnya gak bener. Wah kalau seperti ini, haleluya mati jeruk. Ini enak kan? Wih, Pak Adi ini kudus ini, wah sampai kudus ya. Jadi saat itu saya cuma bilang 1 kapsul ini harus sembuh. Saya makan 30 menit saya makan blak. Besoknya saya bilang, mau apa itu namanya? Saya kan stop sambel-sambelan, persambelan. Coba ambilkan sambal cumi, masak. Ya, dimasak saya makan, blak. Saya tes lagi sama lambung saya. Oh, berat. Karena cumi itu kan apa itu namanya sensitif ya, baunya saja kayak gitu. Kok tidak terasa ya? Terus tak makan terus. Terus besoknya saya lagi mau apa itu sambal tongkol dikeluarkan, saya makan lagi betul. Tidak apa-apa. Sampai sekarang makan pun tidak bisa lagi. Cuma 1 kapsul, 1 lagi. Ini yang terakhir di minggu ini kan bisa. Kepala saya ini kayak hampir pecah. Mungkin karena efek lambung ini, tidak tahu saya. Pokoknya dua-duanya tidak seperti migrain. Kalau migrain kan sebelah, ini dua-duanya. Jadi kalau sudah jam 10 itu naut, sakit gitu. Terus pokoknya tidak bisa tertahankan. Aduh Tuhan, mati itu yo, akeh penyakit gitu saya bilang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berkatakan segala penyakit yang ada di dalam tubuh saya hilang. Maaf ini agak jorok ya. Semua penyakit harus keluar. Saya langsung maaf ya mengisi kata, saya BAB. Habis itu keluar darah dari saya. Kalau saya cerita sama istri saya paling gupuk karena saya beserta darah. Nah, setelah itu saya cuma bilang terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan. Sampai sekarang
tidak ada rasa sakit ketiga-tiganya. Tuhan sudah sembuhkan. Terkadang kita ngomong seperti, aduh saya takut ini nanti saya bagaimana, aduh kepala saya sakit nanti bagaimana. Perkatakan perkataan yang membangun, perkataan iman. Bener, saya setuju sama Pak Abraham, pelayan Tuhan namanya dia Pak ya, mosok kalah karo penyakit. Saya sering ngomong sama yang sakit-sakit, ayo berkatakan saya sehat, saya sehat. Anak Tuhan jangan mau sakit. Anak Tuhan harus sehat. Gunakan tubuh ini untuk membangun. Gunakan tubuh ini untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya suara bagus, jangan engkau pendam. Jangan engkau merasa popularitasmu tinggi sehingga engkau tidak mau untuk melayani Tuhan. Masih ada Bu Andi, masih ada Pak Andi, masih ada Kak Selin. Wes, biar mereka saja. Kalau ada suaramu bagus, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau bisa mengajar, ayo. Ketika dikasih tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena disitulah upah Tuhan akan tersedia. Jangan batasi kemampuan Tuhan dalam dirimu dengan egomu, dengan kesombonganmu. Butuh saya Pak, banyak loh Pak Andi. Saya tidak ada waktu kalau untuk melayani Tuhan. Kata siapa ini anak saya tambahin 4 malahan. Isu-isu gembrembiak kabeh. Sampai jublek aku. Iki nangis, aduh jublek sampean. Ayo, dan ayo ibadah. Kau jangan telat. Ya, tak tahu pang kabeh dase. Plak. Ayo, diam semua dalam nama Yesus. Ayo mandi semua. Ya, ranuro tak buat kabeh ya. Akhirnya sudah selesai. Di sini saya juga tidak telat. Semua sebenarnya bisa, asalkan kita ada kemauan. Kita bisa mengatur segala sesuatu, asalkan kita ada kemauan. Yuk, kata-kata terakhir. Wah, Mbak cantik ini. Mari kita sungguh menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan, membangun, mengajar, menyemangati. Kalau ada pertanyaan, tuh Pak Nyoto kemana ini? Kalau saya cuma ngomong ke Pak Nyoto kemana nih? Ya sama dengan bohong. Saya tanya Pak Nyoto kemana? Sakit? Ya sudah, nanti saya akan ke rumah. Iya dong, doakan dong. Kita punya kuasa loh. Kita semua loh punya kuasa. Kita semua. Tidak cuma Pak Jemi, tidak cuma Pak Aris, tidak cuma Pak Toto, tidak cuma Pak Abraham. Kita semua punya kuasa. Amin. Katakan punya kuasa. Punya kuasa. Punya kuasa. Cilan jadi operasi. Ayo. Jadi operasi tidak jalan. Sudah tunggu. 40 juta ya cuma gue operasi apa itu matanya. Nah, buku jajah matanya juga kemarin tuh abuh lah gitu. Bisa sembuh. Ayo Cilan katakan aku sehat, aku sembuh. Nah, aku sehat seperti itu. 40 juta lumayan rek gue pesta yo warek ya macam ya. Ayo kita gunakan mulut kita. Kita gunakan mulut kita untuk membangun. Yuk terakhir. Woi. Cek perutnya ayo. Perut siapa itu? Dengan perkataanmu kau bisa kenyang.
Dengan perkataanmu engkau bisa kenyang. Serius. Dengan perkataanmu, perkataan imanmu,